Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganku berasal darimu. Ku kan berserah padamu. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Dia Allah yang hebat di dalam hidupku. Tiada yang dapat menggantikan Dia sebagai Tuhan di dalam seluruh kehidupanku. You are my master, you are my ruler, penguasa
satu-satunya pemilik hidupku, Yesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever I am yours, forever I am yours, forever yours. Salam Pak Atta, Bu Walinang, Bu Wanti, Dek Lini, dan seluruh sahabat-sahabat yang setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, kita bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan yang baik mempertemukan kita lewat SSP. Dan saya mau membawakan SSP kepada kita yang terambil dari modul 08 bagian C dan bagian D dengan judul Hal Berdoa. Bagian C yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 yang berkata atau yang berbunyi, tetaplah berdoa. Dan Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Bagian D yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 16. Jangan kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Saudara-saudara atau sahabat-sahabatku yang di sini, hal berdoa ini sudah sering kita
mendengarkan yang dibawakan oleh sahabat-sahabat kita sebelumnya lewat SSP juga. Namun pun demikian, saya hanya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat sebelumnya tentang hal berdoa. Di mana hal berdoa ini sangat-sangat identik di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Berdoa adalah nafas orang Kristen, atau berdoa itu tidak mau atau berdoa itu harus dilakukan orang Kristen untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bertemu secara pribadi di dalam hadirat Tuhan. Di mana di 1 Tesalonika tadi berkata, tetaplah berdoa. Itu adalah satu perintah bahwa harus kita itu tetap berdoa. Walaupun ini yang di Tesalonika, Paulus berkata di jemaat Tesalonika itu harus berdoa dan berjaga-jaga. Ini satu nasihat dari Paulus supaya orang di Tesalonika tetap berdoa di dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus. Supaya mereka itu jangan lalai di dalam berdoa. Jangan mereka lelah di dalam berdoa. Karena lewat doa itu, di situ mempunyai kekuatan. Dan seperti yang saya katakan tadi, perjumpaan kita secara pribadi kepada Tuhan. Walaupun Paulus itu mengatakan kepada orang di Tesalonika, tetapi saat ini juga Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita selalu tetap berdoa. Kita selalu berjaga-jaga seperti yang dikatakan tadi di dalam nats Alkitab. Di Matius 26 ayat 41. Tetaplah berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ini boleh kita melihat atau kita boleh tahu bagaimana Tuhan Yesus memperingati murid-muridnya juga sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Dia memperingatkan Petrus, murid seorang murid Yesus. Berjaga-jagalah. 1 jam diminta Tuhan Yesus agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Dia 3 kali berdoa. Dan di dalam 3 kali dia berdoa itu, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Mereka tidak bisa bertahan. Selalu Tuhan Yesus
mendapatkan mereka di dalam keadaan tidur. Tuhan Yesus juga menyatakan bagaimana perasaannya pada saat itu kepada murid-muridnya. Mau mati rasanya, gelisah, takut. Tetapi Tuhan Yesus itu, dia tidak mau kemana-mana. Dia berdoa, mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Bapanya di tempat yang sunyi. Di tempat yang tidak ada orang. Nyata kepada kita, dia memisahkan dirinya dengan murid-muridnya. Dia menjauhkan diri dari murid-muridnya untuk mengambil waktu untuk berdoa. Walaupun dia seorang anak Allah sendiri, tetapi pada saat itu dia atau posisinya sebagai manusia biasa. Nah, kalau kita juga bertanya bagaimana juga kita saat ini. Apakah kita selalu berjaga-jaga? Apakah kita selalu berdoa? Kalau ada kesusahan kita, kalau ada kegelisahan kita, kalau ada masalah yang kita alami, terlebih-lebih di masa-masa pandemi ini, apakah kita tidak selalu khawatir? Apakah kita tidak selalu bersungut-sungut? Mari kita tanya pada pribadi kita sendiri. Tetapi di dalam hal ini Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita. Dan marilah kita meneladani Tuhan Yesus itu. Sahabat-sahabat yang kekasih, janganlah kita lengah untuk berdoa. Marilah kita selalu mengutamakan waktu doa. Doa ini sering kita mendengarkan tuntunan daripada pimpinan kita di sini. Karena di dalam doa itu, disitulah kita merasakan kelegaan. Di situ kita kenapa kita merasakan kelegaan? Karena kita berjumpa secara pribadi kepada Tuhan. Di sanalah kita merasakan ada sesuatu pelepasan di dalam segala apa yang kita alami. Saya percaya bahwa doa itu sangat besar kuasanya karena sudah kita mengalaminya. Kalau saya sudah mengalaminya, walaupun banyak atau masih ada yang tidak terjawabkan, dan hati saya percaya bahwa jawaban doa itu ada 3. Ya, tunggu, tidak. Itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Mungkin ya, yang ya itu jawabannya itu sangat-sangat kita butuhkan. Tuhan itu melihat harus saya menjawab doa ini. Yang tunggu itu, sebentar dulu, tidak langsung saya berikan. Saya lihat dulu bagaimana. Apakah kalau dia masih setia dengan saya? Apakah dia masih taat dengan saya? Kalau tidak saya jawab saat ini doa, Tuhan juga bisa juga menguji iman kita. Kalau dia tidak langsung itu menjawab doa kita. Kalau tidak, mungkin berarti itu bukan hak kita. Yang kita doakan itu, yang kita minta itu bukan bagian kita. Jadi di sini sahabat-sahabat, jangan kita lengah untuk berdoa. Kita selalu berdoa. Kita selalu berseru kepadanya supaya kita
menerima doa yang jawaban tunggu itu. Pasti Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Marilah kita berjaga-jaga di dalam doa kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan kita meninggalkan doa. Mari kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita melakukan apa perintah Tuhan itu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kita jangan tertinggal pada saat Tuhan Yesus datang. Mempersiapkan kekekalan kita lewat doa. Mari kita memuji menyembahnya, karena Tuhan itu yang mau di dalam pribadi lepas pribadi. Walaupun banyak tantangan, walaupun apa yang terjadi di seluruh dunia ini, itu memang sudah dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan itu bukan saatnya Tuhan lagi. Ada waktunya Tuhan. Masih banyak lagi penderitaan yang di depan ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang punya iman, kita selalu berdoa. Boleh kita berada di dalam naungan pertolongan Tuhan. Yesus sendiri dia mengalami kegelisahan, ketakutan, sampai mau mati rasanya. Nah, kita sebagai anaknya, Yesus kita sebagai yang mengikut Yesus, marilah kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Di Filipi pasal 4 ia berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ia memperingatkan kita. Walaupun Paulus pada saat itu dia sama kepada orang Filipi, tapi saat ini juga ia mengingatkan kita, Tuhan Yesus, jangan engkau khawatir apapun juga. Jadi kita tidak boleh khawatir untuk apa yang terjadi ke depan ini. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana ke depan nasib anak-anak, nasib kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus menganjurkan, tetapi hendaklah kamu nyatakan dalam hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Jadi hendaklah kamu nyatakan keinginanmu. Keinginan berarti keinginan itu bukan di dalam keinginan daging, bukan di dalam keinginan nafsu dunia, tetapi yang dimaksud di sini keinginanmu ya seperti ini. Ya Tuhan, kuatkan aku supaya aku mampu menjalani hidup ini. Itu kita nyatakan di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Permohonan ucapan syukur, apapun yang kita alami, sakit, penyakit, penderitaan, mungkin masalah keluarga, masalah keuangan. Marilah kita menyatakan keinginan kita, apa yang kita mau. Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Tuhan Yesus, tolong aku.
Tuhan Yesus, aku mau serupa denganmu ya Bapa ya Aba. Seperti waktu Tuhan Yesus mengalami kegelisahan, ketakutan, mau mati rasanya. Saya mau Tuhan semua apa yang kualami menjadi hormat, kemuliaan di dalam Bapa. Jadi itu semuanya kita nyatakan di dalam doa. Dengan ucapan syukur, aku bersyukur Tuhan. Aku harus mengalami ini. Supaya aku lebih dekat denganmu lagi ya Bapa. Supaya aku harus mencari Tuhan Yesus pertolongan hanya kepada Tuhan Yesusku yang baik. Sungguh Tuhan Yesus baik kepadaku. Mungkin jikalau kita tidak mengalami pencobaan-pencobaan, kita mungkin lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk mengucap syukur. Kenapa hal demikian saya katakan? Karena saya sudah mengalaminya. Pengucapan syukur. Ucaplah syukur di dalam segala hal. Tuhan tolong aku, tolong Tuhan keluargaku. Itulah doa kita pada saat itu. Jadi makanya saya bilang atau saya katakan tadi dari atas. Ya, tetaplah kita berdoa dan tetaplah kita berjaga-jaga. Dan tetaplah, janganlah hendaknya kekhawatiran kita menimpa kita. Jadi sahabat-sahabat yang baik di sini, inilah SSP yang saya bawakan menurut pengertian saya. Kalau saya ambil kesimpulan begini. Pertama, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa di dalam penantian Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berjaga-jaga di dalam doa kita. Supaya kita berjaga-jaga di dalam sikap kita, di dalam doa kita. Marilah kita berjaga-jaga di dalam pengudusan diri, pengudusan hati, pengudusan perkataan. Supaya kita layak dikatakan kelak menjadi ahli waris dan anak-anak Tuhan. Ketiga, marilah kita membuang rasa kekhawatiran kita. Marilah kita pandang Tuhan Yesus itu. Walaupun dia menderita, tetapi di balik penderitaannya, di balik kematiannya, ada nyata kebesaran dan kemuliaan Allah Bapa kita. Begitu juga kita di dalam apa yang kita alami, penderitaan penyakit, masa-masa pandemi, mari kita menguduskan kita supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kita. Demikianlah yang saya bawakan di dalam SSP ini. Saya percaya di dalam perkataan-perkataan saya ada yang tidak berkenaan. Saya mohon untuk dimaklumi. Salam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam